Mereka lalu memulai aktivitas horor ini. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memotong penis si Brandes ini atas permintaan si Brandes sendiri dengan menggunakan pisau dapur. Kemudian mereka memasak penis si Brandes ini, lalu mereka makan bersama-sama. Brandes sendiri bahkan membantu Armin dalam proses persiapan awal dari aktivitas pembantaian itu. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk mengikuti jejak horor yang dilakukan oleh seorang pelaku kanibalisme. Seorang yang memakan daging manusia sama seperti yang memakan daging hewan. Ini adalah sebuah kisah nyata yang sangat mengerikan dan sulit untuk dipercaya. Kebanyakan dari kita mungkin mengira bahwa kanibal itu hanya ada di film. Jadi, tidak ada di dunia nyata. Apalagi pelakunya adalah orang yang berpendidikan, yang memiliki intelektual yang tinggi. Rasanya itu mustahil terjadi. Tapi di video kali ini, saya akan menggiring Anda ke sisi lain dunia ini, di mana kemustahilan itu ternyata tidak berlaku di sana. Bagi teman-teman yang mungkin lagi makan, habiskan saja dulu makanannya, lalu kembali dan menonton video ini. Takutnya nanti Anda mual mendengar cerita ini. Ini adalah cerita tentang seorang bernama Armin Meiwes, seorang pria asal Jerman yang menjadi terkenal di awal tahun 2000. Armin Meiwes dijuluki sebagai kanibal dari Rothenburg. Dan seperti apa ceritanya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mari kita mulai. My name, Armin Meiwes. I was born 1961. I'm computer engineer from Rothenburg, Germany. I killed a man, slaughtered him, and ate him. Since then, he is always with me. Armin Meiwes lahir pada tahun 1961 di Kassel, Jerman. Sejak kecil, hidupnya jauh dari kata bahagia. Ayahnya meninggalkan keluarganya saat Armin masih kecil. Situasi itu mungkin meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi Armin. Armin jadinya tumbuh dengan pribadi yang agak tertutup, tanpa memiliki banyak teman, dan sosok ayah yang bisa dia jadikan panutan. Hari-hari yang penuh kesepian ini nampaknya mulai mengubah cara Armin berpikir. Dia mulai memiliki fantasi-fantasi aneh. Fantasi ini bahkan muncul di usianya yang masih sangat muda. Salah satu fantasi terburuknya adalah tentang kenikmatan memakan daging manusia. Dalam bayangan si Armin ini, dia memiliki teman yang setia yang akhirnya dia sembelih untuk dimakan dagingnya. Ketika dewasa, Armin bekerja sebagai teknisi komputer. Dari pekerjaan yang ia jalankan, kita bisa simpulkan bahwa pria ini adalah orang yang berpendidikan. Namun, kehidupan sosialnya tetap terbatas. Sampai akhirnya, pada tahun 2001, ia mulai menjelajahi berbagai forum internet. Di sana, dia menemukan komunitas orang-orang dengan fantasi kanibalistik yang sama dengan dirinya. Armin lalu memposting iklan di forum tersebut dan mencari seseorang yang bersedia untuk dibunuh dan dimakan. Sebuah aktivitas yang mengerikan. Yang tidak kalah mengejutkannya lagi adalah bahwa ada seseorang yang merespon iklan si Armin ini. Dan orang itu adalah seorang insinyur berasal dari Berlin, bernama Bernd Jürgen Brandes. Nah, si Jürgen Brandes ini tidak hanya merespon, tetapi dia juga bersedia sepenuhnya untuk menjadi korban kanibalisme dari si Armin ini. Akhirnya, setelah sepakat, dibuatlah janji untuk bertemu antara si Armin dengan si Jürgen Brandes ini pada bulan Maret tahun 2001.
si Jurgen Brandes akhirnya melakukan perjalanan ke rumah si Armin di Rothenburg. Ketika mereka bertemu, tidak ada tanda-tanda ketegangan atau ketakutan di antara mereka. Mereka berdua telah sepakat dan sadar sepenuhnya tentang apa yang akan terjadi. Mereka lalu memulai aktivitas horor ini. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memotong penis si Brandes ini atas permintaan si Brandes sendiri dengan menggunakan pisau dapur. Kemudian mereka memasak penis si Brandes ini atau si insinyur ini, lalu mereka makan bersama-sama. Karena ternyata terlalu keras untuk dikunyah, akhirnya sisa potongan daging pembuat keturunan milik si Brandes ini, itu akhirnya dikasih ke anjingnya si Armin ini. Brandes sendiri bahkan membantu Armin dalam proses persiapan awal dari aktivitas pembantaian itu. Namun, kenyataan semakin mengerikan ketika Armin memotong sebagian tubuh Brandes dengan seizin si Brandes. Gila bener. Ini sesuatu yang untuk orang normal mustahil untuk dilakukan. Tapi tidak dengan dua orang ini. Yang paling sulit untuk dipahami adalah bahwa korban, yaitu si Brandes ini, orang yang berpendidikan, seorang insinyur pula, kok bisa masuk ke dalam permainan berbahaya, di mana dia sendiri jadi korban, yang bahkan orang gila atau orang paling bodoh di dunia ini pun tidak mau melakukan hal yang setolol dan sesinting itu, yang secara sukarela dan sadar untuk disembelih dan dipotong tubuhnya, dimutilasi, lalu dia sendiri memakannya bersama pelaku. Dibilang bodoh juga nggak bisa karena dia seorang insinyur. Dibilang gila juga susah, karena orang gila itu kalau disakitin, dia akan beraksi. Nah, si Brandes ini apa? Akhirnya karena kehilangan banyak darah, dia lalu mulai mengalami kondisi kritis. Dan agar proses kematiannya tidak terlalu menyakitkan, si Armin ini lalu merendam tubuh si Brandes ini dalam bak kamar mandi. Tapi ajaibnya, walaupun kehilangan banyak darah, si Brandes ini masih tetap bertahan hidup sampai keesokan harinya. Tidak tega dengan kondisi kritis yang dialami oleh si Brandes, si Armin ini kemudian mengakhiri hidup si Brandes ini dengan menikam leher korbannya ini. Jadi si pelaku kanibal ini, dia memiliki rasa empati dan dia tidak tega dengan penderitaan yang dialami oleh si Brandes. Tapi rasa empatinya, rasa tidak teganya itu kejam dan sadis. Dia berempati terhadap penderitaan si Brandes, tapi dengan cara menghabisi nyawa korbannya ini untuk dimakan pula. Dan setelah tusukan di leher itu, Brandes pun akhirnya tewas. Armin kemudian melanjutkan aksi biadabnya itu dengan memotong-motong tubuh si Brandes ini menjadi bagian-bagian yang kecil. Sebagiannya dia masak, lalu sebagiannya lagi dia simpan di dalam freezer. Dan selama berbulan-bulan dia memakan tubuh si Brandes ini yang beratnya mencapai puluhan kilogram. Yang tidak kalah gilanya lagi adalah dari awal tindakan ini justru direkam oleh kedua orang sinting ini. Dan rekaman ini akhirnya menjadi bukti dari kejahatan yang mengerikan itu. Namun setelah tubuh Brandes sudah habis jadi sup, ada yang dipanggang, ada yang digoreng, ternyata si kanibal ini belum juga puas. Dia semakin ketagihan dengan aktivitas kejinya itu. Armin kemudian kembali memposting iklan di internet mencari korban berikutnya. Pada tahun 2002, aktivitas Armin ini akhirnya terungkap setelah salah satu iklannya di internet dilaporkan ke polisi. Penyelidikan cepat dilakukan oleh pihak kepolisian dan Armin pun akhirnya ditangkap di rumahnya. Polisi akhirnya menemukan video rekaman proses pemotongan daging si Brandes ini sebagai barang bukti, bersama dengan sisa-sisa potongan tubuh si Brandes. Pada awalnya, Armin didakwa dengan pembunuhan atas permintaan korban dan dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Namun, setelah banding, dia didakwa ulang dengan pembunuhan tingkat pertama
dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2006. Kasus Armin Meiwes menimbulkan banyak kontroversi. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ini masuk ke dalam kategori tindak pidana pembunuhan? Toh, korbannya sendiri bersedia untuk disembelih. Mungkinkah ada pasal yang dapat menjerat seseorang yang membunuh orang lain, tapi orang lain ini sebagai korban justru meminta dan bersedia untuk dibunuh? Bahkan potongan dagingnya sendiri dia makan berdua sama si pelaku sebelum dia tewas. Apakah hukuman yang sesuai yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku kanibal ini? Tapi cerita ini di negara lain, tentu hukumnya juga berbeda. Di Indonesia, saya pikir ini akan menjadi pekerjaan yang rumit bagi hakim untuk menemukan hukum yang dapat diterapkan pada kasus seperti ini. Kasus ini juga menyoroti bahayanya internet, di mana fantasi ekstrem dapat difasilitasi dan diwujudkan. Armin Meiwes kini menjalani hukumannya di penjara. Kisah ini menjadi peringatan tentang betapa berbahayanya fantasi jahat. Karena suatu waktu, jika bertemu dengan situasi yang tepat, itu bisa berubah menjadi kenyataan yang sangat mengerikan. Ini adalah kisah yang mengingatkan kita akan kegelapan yang bisa bersembunyi di dalam diri manusia. Dari kisah Armin Meiwes, kita belajar tentang pentingnya kesehatan mental dan bagaimana isolasi serta kesepian dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Tetaplah bersikap waspada terhadap bahaya yang mungkin tersembunyi di sekitar kita. Ingatlah bahwa setiap kehidupan itu berharga, dan kita harus selalu berusaha untuk hidup dengan kasih dan empati terhadap sesama.